I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Anissa, saya dari SMA Negeri 3 Palu, kelas 10 IPA 2. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi fisika, yaitu tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Yang pertama adalah momentum. Momentum dinyatakan sebagai ukuran kesukaran suatu benda yang bergerak untuk dihentikan. Momentum juga didefinisikan sebagai perkalian massa dan kecepatan. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai yaitu sebagai P sama dengan M kali V, yang dimana P itu adalah momentum itu sendiri, satuan dari momentum yaitu kilogram meter per sekon, dan M adalah massa, satuan dari massa adalah kilogram, dan V adalah kecepatan, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, akan tetapi, jika ada dua buah momentum membentuk sudut theta, maka rumusnya IP sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 kali P1 kali P2 cos theta. Nah, yang perlu kita ingat juga, jika ada sebuah benda yang bergerak ke atas dan ke kanan, maka hasil nilai U-nya adalah positif. Dan jika bergerak ke bawah dan ke kiri, maka hasil nilai U-nya adalah negatif. Impuls adalah peristiwa waktu yang terjadi pada suatu benda dalam jangka waktu yang sangat tidak lama atau hanya sesaat. Impuls juga didefinisikan sebagai perkalian gaya dengan selang waktu gaya yang bekerja pada suatu benda. Rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T. Rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T, yang dimana I itu adalah impuls sendiri, satuan dari impuls adalah Newton second atau kilogram meter per sekon. Dan F adalah gaya, satuan dari gaya adalah Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuan dari selang waktu adalah sekon. Kita dapat mengetahui juga jika diketahui grafik hubungan antara gaya dengan selang waktu, maka impuls adalah luasan grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam tumbukan. Tumbukan yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna.
Jadi yang pertama yaitu tidak ada energi yang hilang dan energi kinetik sebelum dan sesudah. Jadi yang kedua yaitu berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik, yang dimana rumusnya yaitu EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Dan ciri yang ketiga yaitu berlaku juga hukum kekekalan momentum, yang dimana rumusnya yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Dan di ciri yang keempat yaitu berlaku juga koefisien restitusi. Yang dimana nilainya yaitu E sama dengan 1, dan rumusnya yaitu E sama dengan min V2 aksen kurang V1 aksen dibagi F2 kurang F1. Nah, sekarang kita masuk ke tumbukan lenting sebagian, yang dimana yang pertama, dimana beberapa energi kinetik dapat berubah menjadi energi lain. Contohnya seperti energi panas, energi bunyi, dan sebagainya. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum, yang dimana kita dapat menggunakan rumusnya yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, yang keempat yaitu kita dapat mengetahui koefisien restitusinya yaitu 0 sampai 1. Contoh dari tumbukan lenting sebagian yaitu kita bisa membantulkan bola ke lantai. Ini dapat membantu kita mencari koefisien restitusinya menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3. Atau bisa disimpulkan menjadi E sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3. Nah, sekarang kita masuk ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Di tumbukan ini hanya dapat berlaku hukum kekekalan momentum saja, yaitu kita dapat menggunakan rumus M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal momentum, yaitu hitunglah besar momentum serangga yang masanya 22 gram yang tengah terbang dengan laju 80 meter per sekon. Langsung saja kita tulis diketahuinya. Yang diketahuinya adalah masanya sama dengan 22 gram.
Langsung saja kita ubah ke 0,22 kg. Dan kecepatannya adalah 80 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke ditanyanya, yaitu hitunglah besar momentum. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu P sama dengan M kali V. Langsung saja kita masukkan masanya, yaitu 22 gram. Maaf, 0,22 gram. Dikali kecepatannya, yaitu 80. Maka hasilnya adalah 1,76 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal impuls. Sebuah bola bermasa 0,1 kg mula-mula diam, kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 meter per sekon. Hitunglah besarnya impuls dari gaya memukul tersebut. Langsung saja kita tulis diketahuinya. Yang diketahui yaitu masanya adalah 0,1 kg. Lalu kecepatan pertamanya yaitu 0. Karena bola mula diam. Lalu kecepatan keduanya yaitu 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke ditanyanya. Yang ditanyakan adalah impulsnya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu I sama dengan F kali delta T. Kali delta T. Tapi kita bisa juga jabarkan ke I sama dengan M kali V2 kurang P1. Maaf, V2 kurang P1. Langsung saja kita masukkan. Masanya yaitu 0,1 kg. Lalu kecepatan keduanya yaitu 20 meter per sekon dikurang 0, maka 0,1 dikali 20, maka hasilnya yaitu 2 Newton sekon. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal tumbukan lenting sempurna. Terdapat dua benda yang memiliki massa 10 kg dan 6 kg. Keduanya bergerak pada bidang datar yang licin, sementara kecepatannya adalah 4 meter per sekon dan 8 meter per sekon. Arah kedua benda berlawanan. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka berapakah kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan? Langsung saja kita tuliskan diketahuinya.
diketahui yaitu massa yang pertama 10 kg, massa yang kedua adalah 6 kg, kecepatan yang pertama adalah 4 meter per sekon, dan kecepatan yang kedua adalah 8 meter per sekon. Maaf. V2 sama dengan 8 meter per sekon. Langsung saja kita masuk di ditanyanya. Yang ditanyakan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Langsung saja kita masuk di penyelesaian. Pertama-tama kita akan tuliskan rumusnya terlebih dahulu. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M1 kali M2 kali V2 aksen. Langsung saja kita masukkan bilangannya. M1 adalah 10 dikali 4 meter per sekon ditambah 6 kg tambah negatif 8. Mohon maaf sebelumnya, kenapa negatif 8? Karena arah kedua benda tersebut berlawanan. Maka kecepatan kedua jadinya negatif. Lalu kita tambahkan lagi massa pertama yaitu 10 kg kali V1 aksen tambah, kita masukkan lagi massa yang kedua yaitu 6 kg kali V2 aksen. Langsung saja kita kalikan. 10 kali 4 hasilnya adalah 40 dikurang 6 kali negatif 8 hasilnya adalah negatif 48 dan sama dengan 10 kali V1 aksen tambah 6 kali V2 aksen. Nah, 10 kurang 48 maka hasilnya adalah negatif 8 sama dengan 10 kali V1 aksen tambah 6 kali V2 aksen. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam persamaan yang kedua yaitu E sama dengan negatif V2 aksen kurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1. Maka jadinya I sama dengan negatif V2 aksen kurang V1 aksen. Nah, V2-nya akan kita masukkan yaitu negatif 8 dikurang 4 meter per sekon. Nah, setelah itu I sama dengan negatif V2 aksen kurang V1 aksen. Hasilnya adalah negatif 12. Maka negatif 12 sama dengan V1 aksen kurang V2 aksen. Langsung saja kita pindahkan ruasnya. Jadi V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan negatif 12. Maka
Ini adalah persamaan yang kedua. P2. Nah, selanjutnya kita akan masuk di 10 V. 1 aksen tambah 6 V2 aksen sama dengan negatif 8 dikurang V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan negatif 12. Nah, V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan negatif 12 akan kita dikalikan dengan negatif 6. Maka jadinya yaitu negatif 6 V1 aksen ditambah 6 V2 aksen sama dengan 72, yang dimana ini adalah persamaan baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam eliminasinya. Kita akan mencari V1 aksennya. V1 aksen yaitu 10 V1 aksen ditambah 6 V2 aksen sama dengan negatif 8 kurang negatif 6 V1 aksen ditambah 6 V2 aksen sama dengan 72. Langsung saja kita tulis 16 V1 aksen sama dengan negatif 8. Maka V1 aksen sama dengan, maaf ini bukan negatif 8 tetapi negatif 80. Maka V1 aksen sama dengan negatif 80 dibagi 16, maka hasilnya adalah negatif 5. Maka V1 aksen sama dengan negatif 5 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari V2 aksennya. Nah, langsung saja yang kita tulis yang tadi itu adalah V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan negatif 12. Nah, tadi kan kita sudah mencari V1 aksennya berapa. Langsung saja kita masukkan yaitu negatif 5. Negatif 5 kurang V2 aksen sama dengan negatif 12. Langsung saja kita pindahkan ruasnya, yaitu negatif V2 aksen sama dengan negatif 12 ditambah 5. Negatif V2 aksen sama dengan 7. Maka V2 aksen adalah 7 meter per sekon. Maka V2 aksennya adalah 7 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal tumbukan lenting sebagian. Benda bermassa 500 gram bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Dan benda bermassa 200 gram bergerak dengan kelajuan 12 meter per sekon. Kedua benda bergerak saling mendekat dan bertumbukan kelajuan benda bermassa 500 gram adalah 6 meter per sekon. Maka kelajuan benda bermassa 200 gram adalah, langsung saja kita tulis diketahuinya. Diketahui massa yang pertama adalah 500 gram. Langsung saja kita ubah menjadi 0,5 kg. Massa yang kedua adalah 200 gram. Langsung
Langsung saja kita ubah menjadi 0,2 kg. Kecepatan pertamanya adalah 10 meter per sekon. Dan kelajuan keduanya yaitu 2 meter per sekon. Dan V1 aksennya yaitu 6 meter per sekon. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam ditanyanya, yaitu V2 aksen. Jadi kita tulis penyelesaian. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Langsung saja kita masukkan bilangannya, yaitu yang pertama 0,5. Lalu kita masukkan kecepatannya, yaitu negatif 10. Mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa bilang bahwa V1-nya itu adalah negatif karena arah benda tersebut berlawanan arah. Ditambah 0,2 dikali 12 meter per sekon, sama dengan kita tambahkan lagi 0,5 kali 6 meter per sekon tambah 0,2 kali 0,2 V2 aksen. 0,5 dikali negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 5, ditambah 0,2 dikali 12, maka hasilnya adalah 2,4, sama dengan 0,5 dikali 6, maka hasilnya adalah 3, tambah 0,2 V2 aksen. Negatif 5 ditambah 2,4, maka hasilnya adalah 2,6. Maaf sebelumnya negatif 2,6. Nah, setelah itu 3-nya kita pindahkan ke sebelah sini, maka menjadi negatif 3, sama dengan 0,2 V2 aksen. Negatif 2,6 kurang 3, maka hasilnya adalah 2,8. Maaf sebelumnya 5,6. Maaf sebelumnya negatif 5,6. Sama dengan 0,2 V2 aksen. Lalu V2 aksennya kita pindahkan. V2 aksen sama dengan negatif 5,6 dibagi 0,2, maka hasilnya yaitu V2 aksen sama dengan negatif 2,28 meter per sekon. Hasilnya adalah ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal tumbukan tidak lenting sama sekali. Peluru memiliki massa 0,03 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Menumbuk ayunan balok yang memiliki massa 1 kg dan tertanam di dalam balok tersebut. Berapa kelajuan balok setelah tertancap peluru? Mari kita tulis diketahuinya dulu. Yang diketahui yaitu yang pertama, massa pertamanya yaitu 0,03 kilogram. Massa yang kedua yaitu 1 kilogram. Kecepatan yang pertama yaitu 30 meter per sekon.
Kecepatan yang kedua yaitu 0 karena baloknya diam. Dan yang ditanyakan adalah V aksennya. Nah, langsung saja kita masuk di penyelesaian. Kita tuliskan rumusnya yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 V aksen. Lalu langsung saja kita masukkan bilangannya, yaitu yang pertama masanya 0,03 dikali 30 ditambah 1 dikali 0 sama dengan masa yang pertamanya kita tulis lagi 0,03 ditambah 1 V aksen. Nah, 0,03 dikali 30 hasilnya 0,9. 0,9 ditambah 1 kali 0 hasilnya adalah 1 sama dengan 0,03 ditambah 1 V aksen, maka hasilnya adalah 1,03 V aksen. Nah, V aksennya itu aksen sama dengan 0,9 dibagi 1,03, maka hasilnya adalah 0,87 meter per sekon. 0,87 meter per sekon. Maka V aksennya adalah 0,87 meter per sekon. I fucking with these